ta'atih. Dan termasuk nikmat yang paling luar biasa besar adalah ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli ta'atih. Ibnu Athaillah Sekandari berkata dalam kitab Al-Hikam, beliau menyebutkan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membalas kita dengan surga, ya, dengan kita dijadikan menjadi ahli ta'ati saja itu sudah nikmat yang luar biasa bagi kita. Jadi kita tidak mendapatkan surga tapi kita dijadikan ahli ta'at itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah menyiapkan balasan yang luar biasa bagi ahli ta'atih. Alhamdulillah. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari ahad yang lalu dari surat Al-Baqarah ayat 183. Saya lanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat ini diawali dengan surat penjelasan di ayat 183 bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada kita dan kepada umat sebelum kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut dengan ayyaman ma'dudat. Di dalam pembahasan ilmu tafsir, kalimat dalam bahasa Arab ada dua macam. Pertama ada kalimat ma'rifah, ada kalimat yang nakirah. Kalimat ma'rifah ini adalah kalimat-kalimat yang ukurannya atau batasannya atau sesuatunya itu sudah diketahui. Contoh gampang bagi kita kalau kalimat ma'rifah itu adalah yang ada alif lamnya. Itu namanya kalimat-kalimat yang ma'rifah. Kalau ada alif lamnya, contoh saja. Atau kalimat ma'rifah dalam bahasa Arab itu kalau kalimat kata ganti, misalkan anta, antum, huwa, itu adalah kalimat ma'rifah dalam bahasa Arab. Kemudian kalimat ma'rifah atau nama-nama isim alam menyebutnya dalam bahasa Arab, nama-nama tempat yang sesuatu yang sudah diketahui, misalkan nama kota, ya, Makkah, ya, berarti Makkah itu adalah kalimat yang ma'rifah. Ya, apa gunanya? Di dalam bahasa Arab ada redaksi yang digunakan dengan kalimat ma'rifah, ada redaksi yang digunakan dengan kalimat yang nakirah. Tujuannya adalah penggunaan tersebut ini untuk memahamkan kepada para pembaca mana kalimat ma'rifah, mana kalimat nakirah. Penggunaan tersebut ada tujuan masing-masing. Kenapa digunakan kalimat ma'rifah? Kenapa digunakan dengan kalimat nakirah? Salah satunya di dalam ayat ini, pembukaan kalimat ayat ini adalah kalimat nakirah, yaitu ayyaman. Ayyaman adalah tidak diawali oleh alif lam, ya. Ayyaman. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, kalau sudah kalimat itu tidak ada alif lamnya, maka kalimat tersebut itu ada tanwinnya. Karena tanwin dengan alif lam ini nggak bisa kumpul, ya, bentrok terus. Ada alif lam, nggak bisa ada tanwin. Misalkan contoh kitabun, kitab, ya. Ini kalau dikasih alif lam, al-kitabu, tidak boleh dibaca al-kitabun, ini tidak boleh karena alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Di sini ayyaman, ini tidak ada alif lamnya, maka kalimatnya ini adalah kalimat yang nakirah. Apa gunanya? Kalimat nakirah digunakan dalam kalimat ini. Dalam metode ilmu tafsir, penggunaan kalimat nakirah ada tujuan sendiri. Salah satu tujuan kalimat digunakan dengan kalimat nakirah adalah salah satunya adalah ditaqlid. Ya, ditaklil. Taklil adalah untuk makna sedikit, ya, makna sedikit. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat dengan kalimat ayyaman sendiri, yang kalimatnya itu adalah kalimat nakirah, kemudian masih dikasih sifat, dikasih kalimat ma'dudat. Kalimat ma'dud dalam bahasa Arab terhitung. Terhitung. Ma'dud itu adalah terhitung, ya. Terhitung. Jadi ayyaman dengan penggunaan kalimat ayyaman sendiri yang mananya sudah taklil, ya, hari-hari yang sedikit, ma'dud, harinya terhitung sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa puasa itu tidak lama. Puasa itu tidak lama. Ayyaman ma'dudat. Harinya itu cuma sebentar. 1 bulan itu tidak ada rasanya. Sebentar. Ya. Jadi informasi di sini Allah sampaikan, ini hari ini cuma sedikit. Jadi kalau kita tahu sesuatu itu cuma sedikit, sesuatu itu cuma terbatas, maka kita harus, ya, memanfaatkan sesuatu itu.
yang terbatas itu. Sesuatu yang terbatas ini tidak bisa lama. Sesuatu ini tidak akan berlangsung lama. Karena sudah ayyaman ini litaklil, maknanya itu sedikit, kemudian dikasih sifat naat, kalau dalam bahasa Arabnya ma'dudat, sesuatunya masih terhitung, hanya beberapa, hanya 30 hari ya. Ramadan pada umumnya hanya 30 hari. Maka dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu adalah hanya ayyam ma'dudat, hanya hari-hari yang sedikit, hanya hari-hari yang terhitung, bisa dihitung dengan jari. Dengan ruas jari kita 30 ini tidak sampai ya. Kalau dihitung dengan jari 33 bisa 30. Kalau di sini 333 hanya bisa dihitung dengan jari, sesuatu yang sedikit. Maka kita dengan informasi seperti ini kita bisa berpikir, oh ternyata puasa itu adalah hari-harinya sedikit. Kita gunakan, manfaatkan hari-hari yang sedikit ini dengan kita isi dengan ibadah ya, kita isi dengan membaca Quran, kita isi dengan mengkaji tafsir, kita isi dengan bersedekah, kita memberi buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Ini karena hari ini tersebut adalah hari-hari yang ayyam ma'dudah, hari-hari yang sedikit, yang kemudian hari itu akan lewat meninggalkan kita. Maka kita gunakan kesempatan ini, ayyaman ma'dudat, ini hari-hari yang sebentar ini jangan kita lewatkan, karena ini ayyam ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, setelah ayyam ma'dudat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan daripada kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada hamba, tapi tetap saja Allah itu sifatnya Rahman, Allah itu sifatnya Rahim. Allah masih memberi keringanan kepada hamba-hambanya yang tidak mampu menjalankan kewajiban berpuasa ya. Faman kana minkum maridun, maka kalau ketentuan puasa ini sudah Allah tetapkan ya, sudah Allah wajibkan kepada seorang hamba, namun hamba tersebut memiliki udzur ya. Apa udzurnya yang Allah terangkan di sini? Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian itu orangnya sedang sakit ya, maridun. Kemudian ulama membahas di antara marid ini, marid yang bagaimana? Yang sehingga diperbolehkan untuk tidak menjalankan berpuasa. Disebutkan bahwa di antara sesuatu yang tidak mewajibkan, sehingga tidak jatuh kewajiban berpuasa, di antara orang yang sakit adalah berkata, qala Ibnu Sirin ya. Berkata Ibnu Sirin, mata hasalal insanu fi halin yastahiqu biha ismal marad sahha al-fitr. Barang siapa orang itu dikatakan orang itu orang sakit, maka kata Ibnu Sirin ini orang sudah boleh tidak berpuasa. Jadi kalau orang ini disebut, oh orang kondisi ini orang sakit ini, jadi ngelihat kondisi orang tersebut ya, ngelihat dari fisiknya atau melihat dari ciri-cirinya, dia ini orang yang disebut orang sakit dengan ciri-ciri yang seperti itu, maka kata Ibnu Sirin itu sudah boleh tidak berpuasa ya, boleh tidak berpuasa ya. Kiasan alal musafir, karena mengkiaskan nanti ada ilah kedua di mana yang boleh ya, diberi rukhsah, diberi udzur untuk tidak berpuasa, yaitu alasan kedua, yaitu alasan bermusafir ya. Wa lam ilal fitri darurah, meskipun ya ketika dia itu enggak puasa, ketika dia itu masih tetap berpuasa, tidak sampai terjadi darurah gitu. Meskipun ketika dia berpuasa tidak terjadi darurah, tapi kalau dia disebut namanya ini orang dengan ciri-ciri fisik yang seperti itu dia sakit, maka kata Ibnu Sirin itu tidak apa-apa, dia tidak berpuasa ya. Qala Tarif bin Tamam al-Utaridi, dakhaltu ala Muhammad bin Sirin fi Ramadan wa huwa ya'kul ya. Berkata ini ya, Tarif bin Tamam menemui ya, menjumpai Ibnu Sirin kok sedang makan dalam bulan Ramadan, kok makan ya. Kemudian falamma faragha, ketika Ibnu Sirin selesai makan ditanya ya, innahu waja'at asbu'i, katanya Ibnu Sirin tanganku sakit ya. Padahal tanganku sakit ya. Kemudian ditemui sedang tidak berpuasa, padahal tangan yang sakit, padahal misalkan tangan gitu ya, kan tidak terlalu berefek, tidak terlalu banyak darurah ketika dia melakukan berpuasa, tapi ya begitulah keringanan itu ya. Kemudian waqala jumhur minal ulama, tapi berkata mayoritas ulama ya, idza kana bihi maradun yu'limuhu wa yu'dhihi, apabila seseorang itu memiliki penyakit, memiliki sakit
yang yu'limuhu, yang membuat dia sakit, ya, membuat dia sakit, wa yu'dhihi, mengganggunya, dia terganggu, ya. Ketika dia berpuasa dia terganggu, ya. Au yakhafu tamadiyahu, atau dia khawatirkan sakit ini akan berlanjut. Ketika dia menjalankan puasa, sakitnya akan terus berlanjut, ya. Au yakhafu tazayyudahu, atau dia khawatir dengan dia berpuasa sakitnya malah bertambah-tambah, ya. Maka itu boleh, sahhalahul fitru, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi jumhur ulama, ya, lebih banyak pendapatnya karena mayoritas ulama. Jadi lebih baik kita enaknya ambil yang ini saja, ya, biar tidak terkesan manja, ya. Jadi sakitnya apa yang sehingga boleh untuk tidak berpuasa, yaitu yang yu'limuhu. Ketika dia berpuasa membuat dia sakit, yu'dihi, mengganggu dia, nggak nyaman dengan dia berpuasa, ya. Au tadi tamadi, ya, sakitnya itu justru tambah lama ketika dia berpuasa, ya, atau sakitnya nanti akan bertambah kambuh ketika tidak berpuasa, maka ini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa amalah tu Malik, kalau menurut pendapat Imam Malik, ya, sakitnya itu yang bagaimana? Yang memperbolehkan untuk sampai tidak berpuasa. Kalau menurut Imam Malik, ya, al-marad alladhi yashqu 'alal mar'i, ya, wa yablughu bihi. Ya. Sakit yang berat, memberatkan kepada seseorang ketika dia menjalankan puasa, maka ini sakit yang boleh untuk tidak berpuasa. Jadi lebih condong seperti itu, ya, pendapat, yaitu sakit yang sampai memberatkan, ya, sakit yang bisa menjadikan sakitnya tambah kambuh, itu saja yang lebih enak untuk kita gunakan. Jadi supaya tidak membuat kita juga manja, masa hanya karena sakit gatel-gatel nggak puasa, kan efeknya nggak terlalu nampak. Ketika kita berpuasa dan gatel ini kan tidak mengganggu, ya, maka kondisi yang seperti ini kan seharusnya, ya, masih bisa berpuasa, ya, berpuasa saja, nggak usah beralasan karena ini sakit, ya, sakit-sakit yang ringan model-model begini, ya, tidak terlalu mengganggu. Atau karena gatel kan nggak mungkin kambuh kalau karena berpuasa, ya kan. Jadi sakit-sakit yang misalkan bertambah kambuh, itulah yang boleh untuk kita tidak berpuasa. Wa qala al-Hasan idza lam yaqdir minal marad ala salati qa'iman afṭar. Menurut Imam Hasan bin Ali, ya, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sakitnya itu bagaimana? Yang disebut faman kana minkum maridun ini. Kalau menurut Imam Hasan bin Ali, ya, sakitnya apabila sampai dia dalam kondisi kalau sholat tidak mampu berdiri, ya, kalau sholat tidak mampu berdiri saking lemasnya mungkin, ya, atau dia nggak kuat, pusing kalau berdiri, bisa pingsan atau lain-lain. Ketika berdiri dia akan keberatan dalam sholat, maka inilah kriteria sakit yang diperbolehkan dalam sakitnya ini untuk tidak berpuasa. Nah, jadi hampir serupa, ya, dengan pendapat jumhur ulama. Malah ini pakai tegas lagi, yaitu ketika apa? Ketika sholatnya tidak lagi mampu berdiri, maka di situ dibolehkan untuk tidak berpuasa. Wa qalat firqatun, berkata lagi kelompok ulama lain, la yuftiru bil marad illa man da'athu daruratul marad. Ya, tidak boleh meninggalkan puasa kecuali ketika dia menjalankan puasa akan terjadi darurat, keadaan yang gawat kepada diri orang itu. Jadi ketika ada kondisi ketika dia berpuasa dia akan terjadi sesuatu yang gawat untuk orang ini, maka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini berkata firqah daripada ulama. Qultu qaulu Ibnu Sirin a'dalu syai'in fi hadzal bab, ya. Menurut Imam At-Tabari, ya, pendapat Ibnu Sirin, ya, lebih lurus, lebih adil pendapatnya karena tadi memakai definisi yang penting ini orang disebut sakit, ini boleh tidak berpuasa, ya. Qala al-Bukhari, ya, berkata Imam Bukhari, i'talaltu bi Naisabur illatan khafifatan. Saat itu Imam Bukhari, ya, sakit ketika di kota Naisabur, ya. Kemudian sakitnya ringan, illatan khafifatan, sakit ringan kata Imam
Bukhari. Wadzalika fi syahri Ramadan, dan kejadian Imam Bukhari sakit ringan ini pada bulan Ramadan. Fa'adani Ishaq bin Rahaweh, maka ada Imam Ishaq bin Rahaweh menjenguk Imam Bukhari fi nafarin min ashabihi, dengan beberapa orang ya, daripada muridnya Ishaq bin Rahaweh. Faqala li, maka Ishaq bin Rahaweh bertanya kepada Imam Bukhari, aftarta ya Aba Abdillah, engkau tidak berpuasa wahai Abu Abdillah, karena putranya Imam Bukhari namanya Abdullah. Fakultu, maka kata Imam Bukhari, jadi jawab, na'am, saya sedang tidak berpuasa, kata Imam Bukhari. Faqala khasyitu an tad'ufa an qabuli rukhsah, saya ini khawatir, saya ini lemah untuk tidak menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika Allah tahu hambanya ini mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu haddatsana Abdan, kemudian Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis ya. Alasan kenapa Imam Bukhari yang sakit ringan saja kok nggak berpuasa, Imam Bukhari punya dasar apa ya. Kemudian Imam Bukhari selaku seorang ahli hadis ya, perawi hadis yang paling sahih ya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, haddatsana Abdan an Ibnu Mubarak, menceritakan kepada saya Abdan, menceritakan lagi dari siapa? Dari Ibnul Mubarak. Min Ibnu Jurayj, hadisnya diterima oleh Ibnul Mubarak dari Ibnu Jurayj. Faqala qultu li Atha, saya tanya kepada Atha, min ayyil marad aftara, dari sakit apa ini dia enggak berpuasa, ini sakitnya sakit apa? Qala min ayyi maradin kana, sakit apapun katanya. Sakit apapun yang namanya sakit ya, kembali lagi ke pendapatnya Ibnu Sirin, ketika orang itu disebut sakit ya, sakit apapun maka itu ya disebut sakit, maka dia boleh aftara, kata Imam Bukhari begitu ya. Min ayyi maradin kana kama falamma faragha qala ya. Kemudian min ayyi maradin kana, dari sakit apapun ya. Jadi di situ menyebutkan bahwa Imam Bukhari kenapa menggunakan rukhsah ya dari illah khafifah, karena mendapatkan riwayat dari Ibnu Mubarak, dari Ibnu Jurayj, dari Atha ya, yaitu ketika ditanya sakit apakah sampai membolehkan untuk tidak berpuasa, sakit apapun, kata Imam Bukhari. Begitulah ya, sedikit daripada ya, faman kana minkum maridhan, maka barang siapa yang diantara kalian itu sakit ya, jadi lebih baik tetap kita pilih jumhur ulama yang lebih kuat ya, karena disokong dengan beberapa pendapat-pendapat ulama yang kuat ya, maka ketika kita memiliki tadi ya kondisi-kondisi ketika berpuasa dapat ya kita menjadi terganggu ya, atau dengan berpuasa itu, dengan berpuasa kita sakitnya akan bertambah lama atau akan bertambah kambuh, maka disitulah kondisi yang diperbolehkan untuk kita tidak berpuasa. Jadi itu yang disebut daripada faman kana minkum maridhan, barang siapa yang diantara kalian itu sakit, maka itulah uzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Au ala safarin, kemudian uzur yang kedua adalah uzur setelah sakit apa saja, apalagi orang yang boleh untuk tidak berpuasa, yaitu ala safarin, orang yang sedang dalam perjalanan ya, safar ya. Ikhtalafal ulama ya, berselisih pendapat para ulama fi safar, di dalam safar, alladzi yajuzu fihil fitr wal qasr, yang boleh di dalam puasa itu, di dalam safar itu apa? Nah, boleh qasar, boleh safar, tapi ya kita kan masih nggak boleh mudik ya, bolehnya pulang kampung ya, jadi nggak apa-apa, jadi nanti aja ya. Jadi safar ini yang bagaimana yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini ya. Bada ijma'ihim ala safari ta'ah, pertama safarnya harus taat, nggak boleh safar dengan tujuan maksiat ya. Kok ada safar tujuan maksiat? Ada ya kan, mungkin mau safarnya mau wisata kemana ya, niatnya ke Bali mau lihat aurat ya, atau apa, atau safar niatnya mau merampok di luar kota, jadi rampoknya adab ya, apa
antar kota, antar provinsi gitu. Ya, mungkin rampoknya. Kalau zaman dulu memang begitu. Kalau zaman dulu itu rampoknya antar kota, antar provinsi. Ya, jadi mau ngerampok itu ya dari Afrika ya, pergi ke Yaman kemana untuk tujuan ya merampok. Maka di dalam bab fikih saja sampai disebutkan ada bab Tori, ya, bab orang-orang begal, ya disebutnya kalau diartikan di Indonesia Tori adalah begal. Sampai ada bab pembahasan khusus hukumnya orang begal ini. Karena tujuan zaman dulu orangnya masih aneh-aneh, ya Islam tapi ya ngawur gitu, ya. Jadi masih ada niat pengen ngerampok ke kafilah-kafilah yang mau berdagang ke Yaman atau ke Syam, itu ada rampok yang mencegat mereka seperti itu. Ya, jadi tujuan safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar taat. Ya, tujuan taat. Kalau kita untuk tujuan mudik kan insya Allah kita tujuannya karena silaturahmi ke orang tua, ya kita mengunjungi orang tua. Ini kan masih termasuk safar yang tujuannya adalah taat. Ya. Jadi masuk di dalam kategori yang menerima rukhsah di dalam safar itu. Ya. Kal haji wal jihad, kalau di sini contohkan safarnya adalah tujuannya haji, karena zaman dahulu kan nggak bisa seperti sekarang, ya pesawat hanya 9 jam sudah sampai dari Indonesia ke Mekah. Ya, kalau zaman dahulu mungkin dari Yaman perjalanan naik onta berhari-hari. Nah, ini tujuan safarnya kan baik, itu tujuan haji atau untuk tujuan berjihad. Maka di sini itu boleh safar tujuan seperti ini. Ya. Wa yatasilu bihadaini safaru silaturrahim. Ya. Masuk lagi di dalam kategori safar di sini adalah safar yang tujuannya untuk silaturahmi, ya itulah mudik itu, ya atau pulang kampung itu, ya. Jadi itu tujuannya adalah kita silaturahmi ya kepada orang tua. Wa talabil ma'ashi, atau boleh safarnya adalah kerja, ya, talabul ma'ash, mencari penghasilan, ya, berdagang antar kota, mungkin mengantarkan dagangan keluar kota, ini kan termasuk masih talabul ma'ashi, ya. Ad-daruri, yang doruri, yang primer, yang kebutuhan dia bisa menghasilkan uang hanya dengan dia berdagang dan safar itu, ya. Bukan tujuannya misalkan bisa dikirim paket tapi dia lebih milih pergi aja lah gitu biar boleh nggak berpuasa gitu, ya. Sekarang kan sudah ada bisa pakai ekspedisi, ya. Dia bisa kirim barangnya, ya, atau ke Surabaya atau kemana, ya. Sebaiknya ya jangan dilakukan safar. Nah, saya pengen nganter aja biar seret gitu, nggak bisa, ya. Tujuannya safarnya yang tolabul ma'ashi, yang untuk mencari uang ini, untuk mencari penghasilan ini adalah safar yang dia nggak bisa dilakukan kecuali dia yang melakukan pergi, yang doruri itu, ya. Jadi kalau dia nggak safar ini, nggak ada yang bisa mengirim barang. Kalau dia nggak safar ini, nggak ada yang dia hasilkan uangnya. Nah, ini jatuhnya adalah yang safar doruri. Jadi bukan yang seharusnya bisa dikirim dengan ekspedisi, malah dia berangkat hanya untuk pengen capek-capek sendiri, ya, demi menghasilkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, ini tidak boleh. Wa amma safaru tijarat wal mubahat fa mukhtalafun fihi bil man'i wal jawaz. Kalau safar yang lainnya selain safar yang disebutkan di sini, maka itu masih diperselisihkan antara boleh dan enggaknya oleh para ulama, mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Wal qaulu bil man'i arjahu, tapi sebagian ulama lebih kuat pendapatnya di lain, selain apa tadi, untuk haji, ya, selain untuk jihad, selain untuk silaturahim, selain untuk tadi mencari penghasilan yang doruri, maka di luar itu semua empat ini, maka sebagian ulama lebih kuat pendapatnya untuk melarangnya, ya, lebih kuat untuk melarangnya. Wa masafatul fitri, kemudian jaraknya berapa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini? Wa masafatul fitri inda Malik, ya, menurut Imam Malik, haitsu tuqsarus shalah, yaitu ukuran yang boleh qasar salat, ya. Kalau dalam fikih Syafi'i yang boleh qasar salat itu marhalaten itu adalah sekitar 81 kilo, ya. Jadi 81 kilo itu Malang Surabaya, ya, sudah masuk, ya. 81 kilo itulah boleh pula, selain dia tidak
berpuasa dan sudah boleh termasuk qasar salat ya. Itu masafatul qasri. Jadi masuknya menurut Imam Malik. Wa khalafal ulama fi qadri dzalika. Kemudian ulama berselisih ukurannya bisa dikosor sholat ini berapa ya. Faqala Malik yaumun wa lailatun. Kalau menurut Imam Malik saat itu karena kendaraannya belum ada mobil dan lain-lain yang sekarang bisa menempuh jarak dengan cepat, menurut Imam Malik perjalanan yang umum saat itu boleh kosor sholat adalah yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Jadi kalau perjalanan ini misalkan dengan onta ya, maka jarak 1 hari 1 malam itulah menurut Imam Malik boleh melakukan fitir, tidak menjalankan puasa. Summa raja'a, kemudian Imam Malik menarik lagi pendapatnya yang katanya yaumun wa lailatun, ditarik ya, saya menarik lagi, meralat ya, bahwa tidak yaumun wa lailatun, diralat samaniyah wa arba'una milan, yaitu sekitar 48 mil ya, 48 mil ya, 48 mil kata Imam Malik. Qala Ibnu Khuwaizin Mandat wa huwa dhahiru madhabihi. Inilah menurut madhab Imam Malik, yaitu 48 mil. Wa qala Murrah isnani wa arba'una milan. Kata Murrah 42, tidak 48 ya. Wa qala Murrah ya sitah wa salasuna milan. Dan mengatakan lagi 36 mil. Wa qala Murrah masiratu yaumin wa lailati. Wa ruwiya anhu yaumani, dan pendapat Murrah ini ada lagi yang sampai bahkan 2 hari baru disebut boleh qasar salat. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Demikian yang saya sampaikan untuk hari ini. Insyaallah saya akan lanjutkan lagi untuk esok hari. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.